Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurafni Trianggraini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2019820183 dari kelas ASD semester 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waja'alni minas solihin. Untuk materi hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan bersusun pada tema 1 subtema 2 untuk kelas 3. Kompetensi dasar dari materi ini 3.1 yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama menentukan hasil penjumlahan, yang kedua menentukan hasil pengurangan, kemudian kompetensi dasar 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan, yang kedua menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pengurangan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan menggunakan teknik tanpa menyimpan dan menyimpan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil pengurangan menggunakan teknik tanpa meminjam dan meminjam dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan benar. Dapat kita buatkan peta konsep untuk pembahasan materi hari ini, yaitu operasi hitung dengan cara bersusun, ada penjumlahan bersusun dan pengurangan bersusun. Untuk penjumlahan bersusun dengan cara teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Sedangkan pengurangan bersusun dengan cara teknik tanpa meminjam dan teknik meminjam. Langkah-langkah mengerjakannya, yang pertama saat kita akan melakukan hitung penjumlahan dan pengurangan bersusun, bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Yang kedua, untuk operasi hitung penjumlahan, jika hasil angka saat dijumlahkan lebih dari satu angka, maka angka yang terakhir dituliskan, sedangkan angka yang di depannya disimpan untuk dijumlahkan pada angka berikutnya. Yang ketiga, untuk operasi hitung pengurangan, jika hasil angka saat dikurang hasilnya minus, maka harus meminjam pada angka di depannya sebanyak 1 kali saja, lalu dilakukan menghitung hasilnya. Untuk aturan nilai tempatnya, ada contoh angka 2356. Untuk angka 2 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 2000, lalu angka yang 3 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 300, angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50, kemudian angka 6 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 6. Dapat kita gambarkan untuk penggunaan gambar lebih nyatanya, ada bentuk kubus dan balok. Untuk penjumlahan bersusun dengan cara teknik tanpa menyimpan, yaitu penjumlahan ini dilakukan tanpa menyimpan angka hasil penjumlahan angka sebelumnya. Sedangkan teknik menyimpan, yaitu penjumlahan ini dilakukan dengan menyimpan angka hasil penjumlahan sebanyak 1 kali. Angka ini akan dijumlahkan pada penjumlahan angka berikutnya. Berikut ada contoh soal, yaitu soal dari teknik tanpa menyimpan. Pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Thailand berlangsung selama 2 hari.
Jumlah penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut diprediksi di hari pertama sebanyak 1.100 orang, sedangkan untuk penonton pada hari kedua yaitu sebanyak 1.120 orang. Hitunglah berapa jumlah seluruh penonton yang datang ke stadion. Untuk penyelesaiannya ada cara bersusun pendek dan cara bersusun panjang. Untuk yang pertama, cara bersusun pendek, yaitu kita dapat tentukan aturan nilai tempatnya, seperti yang kita sudah ketahui, bahwa pada hari pertama sebanyak 1.100, lalu pada hari kedua 1.120, kemudian dapat kita tuliskan dengan aturan nilai tempat yang sesuai dan kita tuliskan secara sejajar, kemudian ribuan ditambah dengan ribuan, ratusan ditambah dengan ratusan, puluhan ditambah dengan puluhan, satuan ditambah dengan satuan. Untuk melakukan penjumlahannya dapat kita mulai dari menghitung penjumlahan satuan dengan satuan. Kemudian kita dapatkan hasilnya 2.220 orang. Untuk cara bersusun panjang dengan teknik tanpa menyimpan, dapat kita ketahui jumlah angka tadi di hari pertama 1.100, kemudian kita pisahkan angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, yaitu 1.000 ditambah 100 ditambah 0 ditambah 0. Untuk 1.120, ribuannya 1.000 ditambah 100 ditambah 20 ditambah 0. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya 2.220. Berikut ada cara perhitungan penyelesaian dengan bentuk menggunakan ilustrasi orang. Untuk ribuan 1.000 berarti kita dapat gambarkan menggunakan satu orang. Untuk ratusan 100 kita gambarkan dengan satu orang ditambah dengan 1.000-nya kita gambarkan dengan satu orang, ratusan dengan satu orang, kemudian puluhan, 20 kita gambarkan dengan ilustrasi orang 2 orang. Untuk hasilnya sama, 2.220 orang, hanya berbeda pada metode penyelesaiannya. Kemudian ada contoh soal dari teknik menyimpan. Terdapat contoh soal pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Thailand berlangsung selama 2 hari. Jumlah penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut diprediksi di hari pertama sebanyak 2.155 orang, sedangkan untuk penonton pada hari kedua sebanyak 2.175 orang. Hitunglah berapa jumlah seluruh penonton yang datang ke stadion. Untuk cara penyelesaiannya sama menggunakan bersusun pendek dan bersusun panjang, tetapi dengan teknik menyimpan. Jadi dapat kita ketahui pada hari pertama 2.155, kemudian pada hari kedua 2.175. Kemudian kita jumlahkan satuan dengan satuan, 5 tambah 5 sama dengan 10, angka 0-nya kita tuliskan, kemudian angka 1-nya kita simpan untuk dijumlahkan pada angka berikutnya. 1 ditambah 5 ditambah 7 hasilnya 13, 3-nya kita tulis, kemudian angka 1-nya kita tuliskan pada angka berikutnya. Lalu kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3, kemudian 2 tambah 2, 4, maka kita peroleh jumlah penonton yang datang 4.330 orang. Yang kedua ada cara bersusun panjang. Untuk caranya sama seperti teknik tanpa menyimpan. Perbedaannya hanya di sini. Karena hasil puluhannya itu
50 tambah 70 yaitu 120, maka 100-nya ini kita masukkan ke dalam ratusan, kita pisah, kemudian angka 5 tambah 5 hasilnya 10, maka dapat kita jumlahkan pada bilangan aturan nilai tempat puluhan. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya 4.330 orang. Berikut cara penyelesaian menggunakan ilustrasi orang. Untuk ribuan 2000 dapat kita gambarkan menggunakan 2 orang, ratusannya 1 orang, 50 5 orang, satuan 5 orang juga. Ditambah dengan 2002 kita gambarkan dengan 2 orang, ratusannya 100 1 orang, 70 7 orang, kemudian satuannya 5 orang. Untuk hasilnya sama 4.330 orang. Yang kedua ada pengurangan bersusun, yaitu teknik tanpa meminjam. Teknik tanpa meminjam yaitu pengurangan ini dilakukan tanpa meminjam angka yang berada di depannya. Sedangkan teknik meminjam yaitu pengurangan ini dilakukan dengan meminjam 1 kali angka yang berada di depannya. Berikut ada contoh soal dari teknik tanpa meminjam, yaitu pada hari Lebaran sesudah ada virus COVID-19, jumlah pemudik menurun. Untuk tahun 2020 sebanyak 4.000 orang, sedangkan tahun 2021 sebanyak 2.000 orang. Berapa selisih pemudik antara tahun 2020 dan 2021? Dapat kita lakukan penyelesaian dengan cara bersusun pendek dan bersusun panjang. Untuk cara bersusun pendek bisa kita lakukan seperti penjumlahan bersusun pendek. Hanya berbedanya pada tanda operasi hitung yaitu pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Kemudian kita kurang satuan dengan satuan, puluhan dikurang dengan puluhan, ratusan dikurang dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kemudian kita peroleh menjadi 2.000 orang. Untuk cara bersusun panjang sama, hanya kita jabarkan ribuan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kemudian kita peroleh menjadi 2.000 orang. Berikut ada contoh menggunakan gambar ilustrasi gambar orang. Untuk 4.000 kita gambarkan menggunakan 4 orang dikurang dengan ribuannya 2.000. Jadi kita gambarkan 2 orang. Kemudian kita peroleh hasilnya 2.000 orang. Kemudian berikut ada contoh soal dari teknik meminjam, yaitu pada hari Lebaran sebelum ada virus COVID-19, jumlah pemudik selalu meningkat. Untuk tahun 2020 sebanyak 3.750 orang, sedangkan tahun 2021 sebanyak 4.500 orang. Berapa selisih kenaikan pemudik antara tahun 2021 dan 2020? Dapat kita hitung menggunakan cara bersusun pendek dengan teknik meminjam. Kita tuliskan sesuai dengan penempatan aturan nilai tempatnya, sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kemudian kita tuliskan 4.500 dikurang 3.750. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 5 tidak bisa.
maka angka 0 ini melakukan peminjaman pada angka di depannya. Kemudian diperoleh menjadi 10 dikurang 5, hasilnya 5. Karena angka 5 ini telah dipinjam, maka berkurang 1. Maka hasilnya 4. 4 dikurang 7, tidak bisa, maka kita lakukan peminjaman lagi pada angka di depannya. Menjadi 14. 14 dikurang 7, 7 sama dengan 7. Karena angka di depan ini, angka ribuannya kita lakukan peminjaman, maka berkurang 1, hasilnya 3. 3 dikurang 3, 0. Sehingga kita peroleh selisih kenaikan pemudik antara tahun 2021 dan 2020 yaitu 750 orang. Untuk cara bersusun panjang, kita lakukan caranya sama, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita pisahkan 4.000 ditambah 500 ditambah puluhannya 0 ditambah satuannya 0. Kemudian 3.750. Ribuannya 3.000 ditambah ratusannya 700, puluhannya ditambah 50 ditambah satuannya 0. Kemudian kita lakukan pengurangan, maka kita peroleh 0. Karena 0 dikurang 50 tidak cukup, maka kita lakukan peminjaman pada angka ratusan. Maka kita peroleh angka 100 dikurang 50, maka hasilnya 50. Kemudian tadi angka 5 ini dilakukan peminjaman pada angka puluhan, maka angka ratusan ini sisa 4. Kemudian dilakukan peminjaman satu angka pada ribuan, maka kita peroleh menjadi 1400 dikurang 700, maka hasilnya 700. Kemudian karena angka ribuan ini sudah dilakukan peminjaman oleh angka ratusan, maka berkurang 1 menjadi 3.000 dikurang 3.000, hasilnya 0. Sehingga diperoleh selisihnya menjadi 750 orang. Ini terdapat contoh penyelesaian menggunakan gambaran ilustrasi orang. Untuk ribuannya 4.000, maka kita gambarkan menggunakan 4 orang. Ratusannya 500, kita gambarkan menggunakan 5 orang. Dikurang dengan ribuannya 3.000, maka kita pakai 3 orang. Kemudian ratusannya 700, maka 7 orang. Puluhannya 50, maka kita pakai 5 orang. Kemudian hasil setelah meminjam, karena 500 dikurang 700 itu hasilnya minus, dan puluhannya kosong, dikurang 50 hasilnya minus juga, maka dilakukan peminjaman. Nah, ini hasil angka setelah meminjam. Tadi ada angka 4.500, karena tidak bisa dilakukan pengurangan dengan 3.750, maka kita akan lakukan hasil setelah meminjam. Untuk puluhan meminjam dengan ratusan, maka menjadi 100. Kita gambarkan menggunakan 1 orang. Kemudian ratusannya sisa 400, karena angka 500 ini telah dilakukan pinjaman pada puluhan, maka ratusan ini meminjam lagi pada angka ribuan, maka diperoleh angka 1.400. Dapat kita gambarkan menggunakan 14 orang. Kemudian ribuannya ini ada 3.000, kita gambarkan menggunakan 3.000 orang.
Jika dijumlah, angka 3000 ditambah 1400 ditambah 100 ditambah 0, maka hasilnya 4500. Kemudian kita hitung 3000 ditambah 1400 ditambah 100 dikurang dengan 3000 ditambah 700 ditambah 50. Kemudian hasilnya 750. Untuk penjelasan materinya cukup sampai di sini. Terdapat contoh soal untuk evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelurahan Sidomakmur sebanyak 4.235 orang, sedangkan jumlah penduduk kelurahan Rukun Sentosa berjumlah sebanyak 3.120 orang. Maka berapa jumlah penduduk kedua kelurahan tersebut? Kemudian soal kedua, ada seorang pedagang mempunyai beras sebanyak 2.100 kilo dan beras tersebut terjual sebanyak 1.020 kilo. Berapa kilogram beras yang masih belum terjual? Oke, bisa dikerjakan. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.